sejahtera bagi kita semua. Masih bersama saya, Kapten Bonar Victor Napitipulu MM, dalam acara podcast Cerdas Sosial Universal. Hari ini kita akan membahas tema tentang nomor 9. Berbeda dengan adat istiadat suatu kelompok masyarakat yang berciri kekuasaan, seperti yang berdaulat raja oleh para bangsawan, atau yang mendaulat sultan oleh penjajah, atau yang mendaulat diri sendiri dengan dukungan rezim berkuasa dan sebagainya. Hal mana akan melahirkan adat istiadat kepatuhan tanpa kedaulatan warga, atau adat istiadat pengabdian tanpa pamrih, atau adat istiadat perhambaan, dan lain yang memahatkan ajaran kepatuhan atau doktrin atau dogma agar rakyat pasrah dan berserah diri demi kekuasaan. Rakyatnya tidak tahu menahu hak dan kewajibannya sebagai warga sosial atau warga negara, dan tak menjadi warga bangsa yang merdeka, hanya menjadi warga masyarakat dunia tertinggal. Mungkin mereka turut menikmati kemajuan teknologi sebagai hiburan dan penerangan, tetapi bukan memproduksi sambil menikmati sains dan teknologi. Perlu disadari bahwa ketertinggalan suatu kelompok masyarakat di dunia ini adalah merupakan beban dan tanggung jawab membina oleh kelompok masyarakat yang berbudaya kemanusiaan, kedaulatan rakyat, HAM, dan perlindungan alam yang telah bergabung di Persatuan Bangsa-Bangsa. Pembinaan dimaksud perlu guna mencegah kepunahan atas ciptaannya Sang Pencipta alam semesta, atau untuk mencegah perang yang selalu timbul oleh kelompok kekuasaan yang selalu memanfaatkan rakyatnya yang tidak cerdas sosial atau masyarakat tertinggal tersebut. Nomor 10. Adat istiadat budaya asli dan lama bangsa Indonesia. Adat istiadat adalah salah satu dari 10 ruang lingkup budaya pada urutan kelima sebagai berikut di bawah ini. 1. Bahasa adalah urutan pertama, makanya semua bangsa memiliki bahasa. Setelah bahasa, pada tingkat berdialog mulailah mereka saling bertanya tentang kehidupan. Selanjutnya tentang penciptaan kehidupan, dan lanjut menjadi kepercayaan. Kedua, kepercayaan adalah urutan kedua tentang pencipta alam semesta. Walaupun beragam kepercayaan, masing-masing adalah merupakan titik vertikal dari budaya pola pikir masyarakatnya. Yang ketiga, dari kepercayaan lahir antara lain agama oleh para nabi atau tokoh. Lahir juga prinsip moral dasar berpujangga oleh para tokoh berkuasa dan pujangganya. Dan lahir pula prinsip moral dasar bersama disebut PMDB oleh para filsuf bersama masyarakat
pada urutan ketiga. Yang keempat, norma kemasyarakatan adalah pada urutan keempat. Ragamnya tergantung pada urutan ketiga di atas, apakah berdasarkan agama atau PMDB atau PMDP atau gabungan. Yang kelima, adat istiadat adalah urutan kelima. Lahir dari turunan kepercayaan atau endapan sejarah, apakah dari agama atau PMDP atau PMDB atau gabungan. Dan urutan ke-6, ke-7, ke-8, 9, dan 10 baca pada bab 5b. Adat istiadat asli dan lama bangsa Indonesia yang dimaksud pasal 32 penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 lahir dari prinsip moral dasar bersama atau FMDB oleh para filsuf leluhur bersama masyarakat yang titik vertikalnya adalah monoteisme premis yang disebut antara lain Sang Yang Widi, Sang Yang Tunggal, Bila Jadi Nabolon, dan lain-lain sebagainya sebutan. Yang disimpulkan menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama Pancasila, ideologi bangsa Indonesia, sama dengan Supreme God yang disebut oleh PBB atau United Nations Organization. Sama-sama monoteisme premis, tanpa literatur, tanpa ilustrasi, tanpa wadah, tanpa rumah ibadah, hanya sebagai titik vertikal dari PMDB-nya. Makanya ideologi Pancasila berkualitas universal sebagai kebenaran premis, karena Esa, Widi, Tunggal, Bila Jadi, Supreme berarti satu, makanya disebut monoteisme. Tanpa ilustrasi, tanpa literatur, karena didasari pemikiran hukum alam yang tak dapat dimungkiri, yaitu hukum sebab akibat. Disebut premis sebagaimana berikut di bawah ini. Jikalau ada sebab, pasti ada akibatnya. Jikalau ada aksi, pasti ada reaksinya. Jikalau ada ciptaan, pasti ada penciptanya. Siapa namanya? Sang pencipta alam semesta itu tentu mereka tidak tahu. Hanya untuk memudahkan dalam perbincangan mereka sepakat memberi sebutan. Maka beragam sebutannya, tetapi sama hakikatnya, yaitu Sang Pencipta alam semesta. Di mana dia berada, bagaimana keberadaannya, apa kemauannya, dan seterusnya. Secara jujur mereka tidak ada yang tahu. Makanya disebut premis atau kesimpulan sementara. Karena sesungguhnya hingga saat ini belum ada yang membuktikan keberadaan Tuhan Pencipta alam semesta ini. Makanya cukuplah demikian saja sebagai kepercayaan atau titik vertikal guna meletakkan landasan berpikir atau prinsip moral dasar bersama yang disebut PMDB dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Landasan dalam sistem adat istiadat dan norma bermasyarakat serta pengembangan semua ruang lingkup budaya menjadi
budaya universal. Sangat sederhana dan sangat logis, serta tak dapat dimungkiri karena bertolak dari hukum alam, bukan konsep seseorang dengan tujuan tertentu, tetapi adalah hasil pemikiran bersama masyarakat, dan tentu demi kehidupan bersama masyarakat berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan melindungi alam demi kehidupan. Mereka telah membudayakan adat istiadat turunan monoteisme prenis tersebut di atas dalam kurun waktu berabad-abad dengan serasi tanpa konflik kekerasan, menjadi adat istiadat yang mempersatukan masyarakat bangsa Indonesia di Kepulauan Nusantara. Maka itulah Eyang Prabu Siliwangi dari Tanah Jawa, Pulau Jawa, selalu berpesan demikian: kita dari orang tua dan akan menjadi tua, jangan lupa adat istiadat dan tanah adat. Hiduplah Sili Asa, Sili Asi, Sili Asi. Demikian juga Eyang Sonak Malila dari Tanah Seberang, Pulau Sumatera, berpesan: Isada lulu mahamu, sada lulu anak, isada lulu boru, dohot sada lulu tanam. Saya unang madong hamu nagirgiran palipos tarik ni bona pasugit ni Sileban, panggalgari bona pasugit muna. Asa unang adong tu parhatobanan. Artinya, seperjuanganlah kalian, baik lelaki, baik perempuan, saling menopang mempertahankan tanah air. Jangan ada di antara kalian yang cenderung memperkokoh budaya yang dibawa penjajah, yang merusak budaya asli pemersatu masyarakat bangsamu, bangsa Indonesia. Disusul lagi oleh Eyang Singamangaraja ke-11, berikrar dengan Teuku Nangtasati dari Aceh untuk berjuang hingga titik darah penghabisan mempertahankan tanah air Indonesia dengan moto perjuangan Paraloan ni si birong mata maradopon si botar mata si bajulu gugu si papuyu. Artinya perjuangan bangsa bermata hitam terhadap bangsa bermata putih penjajah. Demikianlah orang Eyang Singamangaraja ke-12 dan Eyang Simataniari Guru Mangina dari Tanah Seberang atau Pulau Sumatera berjuang mempertahankan adat istiadat budaya asli dan lama bangsa Indonesia, tanda kutip Habatahun, serta mempertahankan tanah air Indonesia dari tekanan penjajahan. Keduanya berjuang hingga titik darah penghabisan sebagai pahlawan kebangkitan nasional Indonesia. Setelah wafatnya Eyang Singamangaraja ke-12 pada tahun 1917, bangkit Eyang Simataniari Guru Mangina sebagai guru besar budaya Batak atau Habatahun, sekaligus pejuang kebangkitan nasional, menghimpun para pejuang dari semua marga dan wilayah Tanah Batak untuk mengajarkan bahwa penjajahan adalah bertentangan terhadap kemanusiaan yang adil dan beradab dan terhadap Habatahun, agar semua masyarakat menolak segala bentuk program penjajahan, termasuk menolak membayar pajak yang disebut balasting dan tanaman paksa.
Maka ratusan para guru berserak di seluruh wilayah Sumatera bagian utara, memberi ceramah kepada masyarakat agar semua menolak penjajahan dan semua programnya. Itulah sebabnya Belanda tidak pernah berhasil menerapkan tanaman paksa dan blasting atau pajak di Tanah Batak hingga datangnya tentara Jepang pada Perang Dunia Kedua, lalu Belanda hengkang. Sebagaimana yang digambarkan dalam cerita film Nagabona, sebagai penggalan sejarah perjuangan rakyat Sumatera Utara mengusir Belanda penjajah, rakyat Batak tidak pernah tunduk kepada Belanda karena orang Batak berprinsip lebih baik mati daripada terjajah, sehingga mereka berjuang hingga titik darah penghabisan. Sebagaimana Eyang Singamangaraja ke-12 bersama 2 orang putranya dan 1 orang putrinya berjuang hingga titik darah penghabisan, dan disusul 7 tahun kemudian oleh Eyang Simataniari Burumangina bersama ratusan para pengikutnya berjuang hingga titik darah penghabisan. Banyak pengikutnya yang berjuang hingga titik darah penghabisan di Aek Sikeaon, daerah Tarutung yang tidak sempat dicatat sejarah. Makanya hingga dewasa ini orang Belanda yang pernah di Tanah Batak pada masa penjajahan mengatakan orang Batak is the best fighter. Sikap demikian itu memang dimiliki orang Batak karena budayanya menyatakan nasojadi pajulugugu pahuyuhu, artinya berpantang menjajah maupun dijajah. Para pemimpin Habatahun telah berpesan jauh sebelum datang pengaruh asing ke Tanah Batak. Demikian, Roma nasodung ro, masa ma nasodung masa, si hotor-hotori nani ulang, si halak-halahi tano harangan. Dibuan halak sileban, si pajulugugu, si papuyugu. Penhasil nama Parangoluon Laima Horni Uhum di Portibi nama wajah. Artinya dari pesan leluhur tersebut di atas akan terjadi perubahan besar sebagai kebalikan dari budaya asli dan lama dibawa oleh orang asing dengan kekuasaan dan penjajahan. Tak terhindar penderitaan kehidupan hingga tegaknya hukum global yang universal. Sejarah telah mencatat bahwa semua pengaruh asing yang masuk ke tanah air Indonesia adalah berbentuk kekuasaan, mendirikan kerajaan dan berperang satu sama lain, baik kerajaan Hindu, Buddha, Islam saling menumbangkan dan meninggalkan potensi sikap masyarakat yang mudah diadu seperti domba. Kemudian Belanda datang dan melihat adanya potensi mudah diadu domba, memasukkan lagi gereja guna menjadi sarana politik divide et impera untuk menjajah Indonesia. Baca buku 30 tahun perjuangan Singamangaraja ke-12 oleh W. Sijabat. Kapan tegaknya hukum global yang universal yang dimaksud para leluhur di atas? Hukum akan tegak apabila ditegakkan. Lalu siapa yang menegakkan? Tentu siapa
yang memerlukan dan mau bertanggung jawab. Persatuan Bangsa-Bangsa atau United Nations Organization telah siap dengan undang-undangnya serta perangkatnya dan telah membuktikan partisipasinya membela rakyat tertindas. Namun, jikalau tidak ada pengaduan rakyat PBB atau UNO, tidak boleh mencampuri urusan dalam negara manapun, maka siapa atau bangsa manapun yang ingin tegaknya hukum global yang universal itu harus turut menegakkannya. Untuk turut menegakkan tentu mereka harus tahu apa dan bagaimana hukum global yang universal itu. Bagaimana caranya agar mereka tahu? Cerdaskan hingga pada tingkat cerdas sosial universal. Selanjutnya mereka akan turut membudayakan, yaitu budaya kebebasan individu dalam bermasyarakat untuk melindungi kemanusiaan dan alam secara kerakyatan. Disebut demokrasi. Dengan demikian mereka akan turut menegakkannya. Sesungguhnya bangsa Indonesia telah membudayakan kecerdasan sosial universal itu sebelum masuknya budaya impor dan penjajahan. Dalam bentuk adat istiadat budaya asli dan lama yang dimaksud pasal 32 penjelasan Undang-Undang Dasar 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Walau adat istiadat itu beragam, tapi dasarnya sama, yaitu untuk melindungi kemanusiaan dan alam. Sistem atau caranya pun adalah musyawarah adat atau kerakyatan atau demokrasi. Makanya para leluhur bangsa Indonesia tidak pernah perang-perangan antar kelompok, kecuali setelah masuknya budaya asing yang dibawa oleh para pedagang dan rempah yang mendirikan kerajaan yang saling berperang satu sama lain hingga penjajahan. Sebagai bangsa yang sedang dilanda disintegrasi, yang ditandai dengan silih ganti pemberontakan, demonstrasi, pembangkangan, pembungkaman, teroris, dan maraknya korupsi serta narkoba sejak kemerdekaannya hingga dewasa ini sudah lebih 75 tahun kemerdekaan NKRI. Perlu bertanya, mengapa semakin meresahkan? Para pemimpin yang disebut orang nomor satu adalah harus introspeksi guna menginventarisasi apa yang dimiliki dari buah sejarah yang melanda tanah air, yang mana dan bagaimana diperlakukan buah sejarah itu agar tidak merusak persatuan berbangsa sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana caranya introspeksi? Pertama sekali tentu adalah kejujuran bermasyarakat berbangsa. Sejarah sebagai bukti kejadian nyata harus diakui dan dinilai sebagai kenyataan. Jangan bertindak berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi bertindaklah untuk segenap bangsa Indonesia, karena Anda disebut sebagai orang nomor satu. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa di waktu dan kesempatan berikutnya.